Nah, ada nih beberapa yang masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri saya. Itu ada nih beberapa yang membahas mengenai gaji. Jadi Karang Taruna tuh digaji nggak sih, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Karang Taruna dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi dengan saya Dewi Ratnasari dalam podcast Kartar Mulia Asri. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai peran Karang Taruna atau peran pemuda dalam membangun bangsa, membangun desa, dan apa sih itu Karang Taruna? Lalu gimana sih pandangan masyarakat terhadap Karang Taruna itu sendiri? Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang perannya itu sangat penting sekali di Kartar Mulia Asri itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Kak Asromi Kunaifi. Selamat datang, Kak. Ya, selamat datang, selamat malam. Nah, beliau ini adalah Ketua Karang Taruna yang terbaru. Betul, Kak? Ya, bisa dibilang terbaru. Oke. Saya manggilnya siapa nih, Kak? Kak Romi, Kak Asromi, Kak Kunai? Ya, seenaknya aja lah. Kak, seenaknya aja lah ya. Iya, bener. Oke. Sebelumnya gimana, Kak, kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Nah, kalau kuliahnya gimana, Kak? Kuliahnya dibikin enjoy aja, dibikin baik-baik saja walaupun banyak. Nah, banyak banget nih dari sedulur Karang Taruna yang belum tahu kalau Kak Asromi itu ngambil kuliahnya dari jurusan apa ya, Kak? Ngambil jurusan ilmu pemerintahan Fakultas FISIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mantap, tepuk tangan dong. Nah, cocok banget dong berarti turun di Karang Taruna itu sendiri menjadi Ketua Karang Taruna dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ya. Ngambilnya jurusan ilmu pemerintahan. Mantap sekali, Kak. Sukses terus ya, Kak ya. Amin, amin. Nah, sebelumnya nih, Kak, sebelum kita masuk ke podcast, udah berapa lama sih Kak Asromi ini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di sini? Ya, alhamdulillah genap 1 tahun di tanggal 10 Maret nanti. Alhamdulillah ya, perjalanan dari terbentuknya Karang Taruna luar biasa. Nah, kemarin itu kan berarti tanggal 10 ini sudah genap 1 tahun. Iya, betul. Ya. Kemarin sebelum menjadi Ketua Karang Taruna, kenapa sih kok mau jadi atau mencalonkan diri sebagai Ketua Karang Taruna di usia yang muda? Iya, karena melihat keprihatinan dan keinginan. Ingin desanya banyak kegiatan, terutama pemuda. Terus ingin masa muda pribadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan ingin berperan untuk membangun desa. Begitu sih, Kak. Sebelumnya ada Karang Taruna di Desa Jaya Mulia? Sebelumnya ada, cuma ya bisa nilai sendiri lah masyarakat. Kalau saya juga bisa nilai perbaikan atau perbandingan Karang Taruna dulu sama sekarang, bisa menilai. Masyarakat sendiri yang bisa menilai. Tapi alhamdulillah, Kak, sudah berjalan 1 tahun juga kita sudah bisa mengadakan podcast dan sedulur Karang Taruna. Kali ini adalah podcast pertama kita loh. Wih, mantap kan? Semoga alhamdulillah. Semoga kita podcastnya bisa berjalan lanjut sampai ke depannya ya. Siap. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Asromi. Kalau menurut Kak Asromi, apa sih Karang Taruna itu tuh? Iya, Karang Taruna kalau menurut ADRT atau anggaran dasar yang menurut Menteri Sosial, Karang Taruna adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Adapun maksud dan tujuan Karang Taruna sendiri untuk berperan aktif di desanya atau di tingkatan-tingkatan lebih lanjut ke atasnya. Nah, untuk Karang Taruna di desa itu kan tingkatan paling bisa dibilang paling bawah lah ya tingkatannya, dari kecamatan sampai kabupaten dan sampai pusat. Untuk di Karang Taruna Desa Jaya Mulia ini, dari divisinya itu ada apa saja sih, Kak?
Ya, untuk Karang Taruna di Desa Jaya Mulia sendiri yang alhamdulillah masyarakat dan pemudanya mempercayakan kepada saya, ada 7 divisi. Yang pertama itu divisi pendidikan, kesehatan, olahraga, terus kewirausahaan, sosial budaya, keagamaan, sama yang terakhir itu yang terbaru ya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan ini sebuah produk karyanya dari bidang TIK luar biasa. Walaupun bidang terbaru tapi perkembangannya sangat pesat dari bidang-bidang yang lainnya. Luar biasa bidang TIK. Harus dikasih apresiasi sih untuk sangat karena ini juga di Indramayu mungkin pertama kalinya ya ada podcast dari Karang Taruna, supaya bisa memotivasi yang lainnya lah supaya bisa bangkit gitu. Betul sekali. Dan yang pastinya bisa memotivasi Karang Taruna di teman-teman kita yang lain, dari sedulur-sedulur yang lain, baik itu di kabupaten maupun kecamatan. Nah, itu kan tadi kan sudah menjelaskan mengenai divisi-divisi ya Kak ya, yang ada di Karang Taruna Mulia Asri sendiri. Kalau untuk program kerja yang sudah terlaksana di divisinya itu sendiri dalam 1 tahun berjalan ini, salah satunya apa Kak? Salah satu yang sudah berjalan, alhamdulillah kemarin di bulan Agustus kita mengadakan 17-an dan memperingati hari jadi desa juga, yaitu Karang Taruna Cup pertama. Alhamdulillah antusias dari pemuda setempat juga mantap, luar biasa. Luar biasa. Itu yang pertama ya dari bidang olahraga. Terus yang sudah berjalan lagi dari bidang apa ya? Kalau kesehatan? Oh iya, kesehatan, benar sekali. Betul, kesehatan itu sudah berjalan 3 bulanan, yaitu donor darah, dan kemungkinan dekat-dekat ini di bulan Maret akan ada cek kesehatan gratis dan penyuluhan untuk remaja khususnya. Mungkin yang lainnya belum begitu berjalan lancar karena di masa pandemi ini susah untuk menjalankan, karena kan kita butuh masa gitu kan, apalagi bidang pendidikan. Itu sih Kak. Oke, nah udah beberapa program kerja yang sudah terlaksana. Apakah dari masyarakat Jaya Mulia sendiri itu antusias dengan program kerja yang sudah terlaksana ini? Alhamdulillah ya, berjalannya waktu sedikit banyaknya mereka generasi muda khususnya percayalah di Karang Taruna, karena di awal-awal kita mengadakan acara ya bisa dilihat kurang gitu kan, kurang karena persepsi mereka Karang Taruna apa sih gitu kan, karena baru-baru ini kok ada Karang Taruna, karena sebelumnya citra di masyarakat itu ya gimana gitulah masyarakat yang bisa menilai gitu. Kalau saya sih sekarang nggak bisa menilai kita baik atau buruk ya, biarlah masyarakat yang bisa menilainya, karena untuk menilai itu kan butuh proses dan butuh bukti di lapangannya. Kita sih hanya sekedar ya berkegiatan di lapangan, yang penting positif, biarlah yang menilai baik buruknya masyarakat. Oke, itu ya. Jadi sedulur-sedulur Karang Taruna dimanapun kalian berada, sudah beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan dari Karang Taruna Mulia Asri ini sendiri, dan alhamdulillah masyarakat pun sudah menilai bahwa kerjanya itu nyata dari Karang Taruna Mulia Asri, baik itu dari donor darah, dari Karang Taruna Cup kemarin sudah terlaksana ya, sudah terlaksana. Terus 17 Agustus dan peringatan kemarin ulang tahun dari Desa Jaya Mulia. Ya benar, ulang tahun desa juga itu. Nah kan menggabungkan dari beberapa divisi, dari beberapa bidang dan beberapa kegiatan jadi satu dalam acara tersebut gitu. Dari bidang agama juga ngadakan bersolawat ya kemarin. Mantap sekali sih pokoknya ya. Semoga bisa memotivasi sedulur-sedulur Karang Taruna dimanapun kalian berada. Nah, untuk anggota Karang Taruna sendiri itu berhak untuk mencalonkan diri atau bahwa dia gabung ke Karang Taruna Mulia Asri, itu siapa aja sih Kang yang bisa gabung gitu? Yang jelas warga negara Indonesia ya. Ya itu yang pasti ya. Warga negara Indonesia berusia dari 13 sampai 45 tahun. Dan ya adalah kriteria-kriteria bisa diatur dalam ADRT-nya masing-masing. Adapun kalau dari kita sendiri itu yang berminat aja, yang mau, ayo kita gabung, kita menyalurkan minat, bakat dan kemampuan kita di suatu wadah yang sangat luar biasa ini, Karang Taruna. Ya bisa berkembang lah, mudah-mudahan dalam perjalannya waktu kita bareng-bareng sharing, bareng-bareng belajar di Karang Taruna.
Adapun syarat untuk masuk ke dalam Karang Taruna Mulia Asri sendiri itu Iya. ya yang penting sukarela sih. Kalau sudah suka mas segala sesuatu pun rela berkorban waktu, tenaga, pikiran dan lain-lainnya. Itu sih. Oke. Nah, ada istilah anggota aktif dan anggota pasif itu gimana sih, Kang? Iya, anggota aktif itu anggota pengurus harian ya, kayak ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Adapun dari anggota yang pasif itu seluruh masyarakat Jaya Mulia, khususnya seluruh masyarakat khususnya generasi muda usia 13 sampai 45 tahun itu anggota pasif atau anggota warga Karang Taruna. Jadi walaupun tidak tertulis atau tidak masuk dalam kepengurusan itu, ya mereka yang usia 13 sampai 40 tahun itu, 45 tahun itu ya anggota Karang Taruna secara tidak langsung. Nah, perlu nih diedukasi untuk sedulur Karang Taruna nih, bahwa walaupun dia tidak ikut masuk di kegiatan atau aktif dalam kegiatan Karang Taruna, kalau dia usianya 13 sampai 45 tahun. dia itu dikatakan anggota Karang Taruna. Jadi jangan bilang atau kalian jangan malu untuk gabung ke Karang Taruna itu sendiri. Kalau misalkan ada aspirasi, ada keinginan untuk bisa gabung dan masuk ke Karang Taruna, jangan pernah malu ya untuk gabung, karena Karang Taruna sendiri itu organisasi yang welcome banget lah. Welcome banget. Welcome banget untuk menyalurkan ide gagasan para pemuda yang Betul liar sekali. gitu, kita tampung di Karang Taruna. Betul sekali. Nah, kalau itu kan untuk syarat menjadi anggota atau gabung ke Karang Taruna Mulia Asri. Lalu untuk tugas pokoknya sendiri dari Karang Taruna itu ngapain aja, Kang? Iya, tugas pokok itu ada 3 ya. Yang pertama menyalurkan dan mengembangkan potensi generasi muda atau masyarakat. Yang kedua itu berperan aktif dalam gejala-gejala sosial, dalam permasalahan sosial yang berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan para pemuda gitu. Iya. Yang ketiganya yaitu berperan aktif dalam program prioritas nasional, kayak program-program dari pemerintah kita ikut andil di dalamnya. Gitu sih peran utamanya, ada 3. Permasalahan yang ada di Desa Jaya Mulia sendiri menurut yang sekarang sudah terjadi, nah yang ingin diperbaiki oleh Karang Taruna Mulia Asri sendiri ini apa sih, Kang? Apa ya? Kayaknya terlalu Tadi banyak kan juga. ada kan poin 2 untuk memecahkan masalah nih. Iya benar. Masalah apa nih yang ada di Desa Jaya Mulia? Mari kita pecahkan. Oke, siap. Apa tuh? Ya tentunya lewat generasi muda kita ikut andil membangunnya. Dalam artian membangun kita di sini bukan secara fisik, tapi secara SDM, sumber daya manusianya. Yaitu kita lewat kegiatan-kegiatan, lewat pendekatan, lewat obrolan, sehingga muncul ide-ide, gagasan-gagasan. Sehingga kayak hal seperti ini nih, ya kita ide liar tadinya kan yang hanya mengandai-andai, terus uang dari mana gitu kan. Jadi bisa terlaksana. Ya itu sih lebih ke SDM-nya atau karakternya yang kita ikut andil membangunnya. Kalau misalkan dari segi pembangunan fisik itu udah ada bagiannya gitu. Kita bukan tidak berwenang di dalam itu. Walaupun ya kita bisa ikut andil dalam pembangunan tersebut, kayak misalkan tenaga, gotong royong apa segala macam. Nah, cara menarik para pemuda untuk ikut gabung andil di dalam Karang Taruna itu sendiri, bagi yang sudah dilaksanakan oleh Kang Romi atau yang menurut Kang Romi itu mungkin menarik lah untuk diterapkan oleh sedulur-sedulur Kartar di sana, itu gimana sih, Kang? Ya tentunya tadi yang awal kita bicarakan, kita buktikan dulu di lapangan. Bahwasanya jangan banyak bicaralah, kita punya program ini itu segala macam. Terus kita banyak menjanjikan. Kita banyak di lapangan aja membuktikan bahwasanya ya ini loh kegiatan kita. Terus mengambil kepercayaan masyarakat bahwasanya Karang Taruna positif kegiatannya. Iya, betul. Terus setelah itu ya mereka tahu kegiatan tersebut, kegiatan yang positif. Terus kita punya nilai nih. Nah dengan nilai itu baru mereka tertarik. Oh iya sih Karang Taruna begini, oh begitu. Sehingga kalau misalkan saya masuk Karang Taruna akan begini. Jadi gitu sih yang kita tuju itu nilainya dulu.
dan bukti di lapangannya. Betul. Berarti terlalu banyak proker tapi penerapannya kurang juga, itu kurang baik ya. Nah, betul. Harus banyak kerja nyatanya. Iya betul. Karena gini ya, 90% di lapangan, ya 10%-nya ginilah ngopi, ngobrol, sharing, kira-kira banyak ide-ide gagasan itu, dan 90%-nya kita di lapangan. Betul. Jadi bisa dilihat langsung oleh masyarakat, bisa. Iya betul. Bahwa Karang Taruna itu yang menghasilkan gitu, ada kerjanya dan nyata di masyarakat gitu ya. Betul. Kalau menghasilkan secara finansial belum. Nanti nih ada nih di akhir pertanyaan tentang finansial nih. Nah, itu kan kalau Karang Taruna itu benar nggak sih ada orang atau ada masyarakat yang mungkin ada beberapa masyarakat Jaya Mulia yang berpandangan bahwa Karang Taruna itu adalah salah satu lembaga politik. Benar nggak sih, Kang? Ya tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya gitu kan. Adapun kalau misalnya Karang Taruna itu ya organisasi sosial yang sifatnya non sukarela. Iya sukarela, terus ya berdiri sendirilah, independen gitu, tidak bisa dikendalikan. Adapun dari sudut pandang bila mana pemudanya kurang aktif, kurang kegiatan, kurang ide segala macam, ya bisa dimasuki sama orang-orang tertentu. Ya, jadi gitu. Oknum ya. Iya, kita gini ya, mengibaratnya sederhana aja sih. Kalau Karang Taruna, karang itu kan sebuah pekarangan, halaman atau wadah. Jadi bagaimana kita menanamnya di wadah tersebut, bila mana kita menanamnya dengan kebaikan, kita memetiknya juga baik. Ya bila mana kita menanamnya keburukan, hal-hal yang jelek, ya pasti panennya juga hal jelek, kembali lagi kita gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada masyarakat yang berpandangan seperti itu, bisa jadi karena ada beberapa oknum saja ya Kak ya. Karena kan betul. Pada dasarnya memang Karang Taruna itu kan di bawah Menteri Sosial, betul? Iya, Menteri Sosial. Nah, di bawah Menteri Sosial yang pastinya kegiatannya pun kegiatan sosial. Bukan politik. Siap. Ya. Khususnya di generasi muda, pemuda betul, gitu. Betul sekali. Nah, lalu ini kan masa pandemi ya, Kak Romi ya? Iya, siap. Gimana sih antisipasi kayak Kak Romi ini untuk mengadakan kegiatan di situasi pandemi seperti ini? Ya, yang jelas kita pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berkegiatan dan mengekspresikan ide gagasan kita ya. Betul. Adapun kita mengadakan program-program yang tidak menarik massa banyak gitu kan, kayak kemarin contohnya dari bidang TIK sendiri kita mengadakan game online. Jadi iya game online Mobile Legends gitu. Waduh, mantap. Bisa tuh diterusin, saya ikut. Iya, banyak yang request juga. Gak apa-apa walaupun masih GM. Iya, gak paham juga, udah jalan aja lah. Oke deh, mantap. Iya, itu salah satunya. Adapun makanya dari beberapa bidang yang baru terlaksana belum banyak ya karena kendala itu juga sih masa dari bidang pendidikan terutama itu. Nah, itu kan jadi seperti walaupun pandemi seperti ini kan tetap berjalan lancar ya kegiatan di masyarakat walaupun memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang untuk melakukan kegiatan tersebut. Terus kalau mengadakan sebuah kegiatan nih, dananya itu kan pasti butuh. Iya dong. Nah, dari mana tuh datangnya dananya tuh? Aduh. Dari mana tuh? Ya, sumber anggaran Karang Taruna itu yang pertama sebenarnya dari swadaya anggota Karang Taruna tersebut dalam artian iuran. Adapun dana yang kedua dari pemerintah dalam kita mengajukan proposal, pengajuan pengajuan ke dinas, ke kepala desa dan lain-lain. Adapun yang terakhir itu sumber dana dari pemberian dari masyarakat. Tapi kalau dalam pengurusan saya, ya mudah-mudahan lah dari masyarakat, kalau misalkan memberi saya terima, tapi kami tidak mau meminta. Iya. Itu. Berarti untuk anggaran sendiri itu bisa dengan pengajuan proposal ke pemerintah desa, betul? Iya, betul sekali. Nah, terus biasanya dalam
ketika pengajuan proposal ke pemerintah desa ini, sering gak sih di ACC? Sering gak sih di ACC? Alhamdulillah, pengalaman saya belum genap 1 tahun ini, alhamdulillah diberikan kelancaran. Karena dari pemerintah juga memberikan harapan dan kepercayaan juga kepada kita kan. Karena yaitu kita sudah dapat nilai kayaknya ya. Jadi pemerintah juga tidak ragu dan tidak berprasangka buruk bila mana memberikan gitu kan. Sudah terbukti di lapangan. Seperti itu sih. Jadi bisik-bisik nih kita ya tentang dana. Ada lagi nih tentang dana. Nah, kan biasanya kalau misalkan ada kegiatan di masyarakat yang menggelar parkir. Oh iya. Ya, pengelolaan parkir. Siap. Biasanya di Jaya Mulia sendiri ya, kita membicarakan di Jaya Mulia sendiri lah ya. Di Jaya Mulia sendiri, pengelolaan parkir itu dikelola oleh Karang Taruna. Masa? Iya. Kayak kemarin juga kan ada kegiatan, contohnya kemarin ada kegiatan Karang Taruna Cup. Ya, betul. Di lapangan Rehoboth itu kan parkirnya dikelola oleh Karang Taruna itu sendiri. Taruna. Nah, itu izin gak sih sebenarnya? Ada izinnya gak sih ke desa atau kemana gitu untuk pengadaan atau pengelolaan parkir itu sendiri? Ya, yang jelas untuk kedepannya perizinan hal-hal kecil itu perlu kan, karena ya kita ada komunikasi antar lembaga dan antar instansi lainnya, terutama pihak desa. Adapun kayak kemarin kita juga mengadakan parkiran itu belum secara optimal itu kan, karena pengelolaannya sendiri ya belum banyak kegiatan sih, hanya beberapa kegiatan dan ya belum sempat izin lah intinya gitu untuk perizinan, masalah perizinan itu sih Kak. Nah, untuk hasil dari pengelolaan parkir tersebut itu untuk kegiatan yang lain atau gimana tuh Kak? Iya, kalau hasilnya dikemanakan, kalau kemarin ya bicara Karang Taruna Cup itu kan ibaratnya uang luar ya, uang luar. Adapun kayak misalkan program-program itu kita dari sumber dana yang tadi saya sebutkan itu bisa tercukupi ya, alhamdulillah. Jadi uang luar itu kita manfaatkan dan dipakai untuk hal-hal di luar juga, kayak contohnya seperti ngopi, kayak diskusi. Ya hal-hal di luar anggaran gitu kan, kayak ngopi apa segala macam kan kita tidak ada pengajuannya. Iya, betul. Nah, jadi itu untuk hal-hal yang seperti itu. Adapun bila mana dari kegiatan tersebut kurang pendanaannya, kita juga bisa menutup dari penarikan parkir tersebut. Ya gitu sih Kak. Oke. Tapi pernah nggak sih ada masyarakat yang komentar tentang hal tersebut ke Karang Taruna itu sendiri? Pernah ada nggak yang bisik-bisik, ih Karang Taruna buka parkir? Pernah nggak tuh ada kayak gitu? Kalau omongan secara langsung ke saya sih belum ya. Ya mungkin di anggota saya mungkin ada yang ngomong begitu. Adapun ya untuk kedepannya bukan Karang Taruna aja lah yang menarik ke parkir, kita juga sebagai sebagai ini aja perizinan aja, mungkin kayak kita sebagai legalitasnya, terus kita bekerja sama dengan pemuda setempatnya, memperdayakan pemuda. Terus untuk persentase dimanakan uangnya ya dikelola sama pemuda setempatnya gitu. Karang Taruna memberikan lapaknya aja ibaratnya gitu. Aja, ya. Oke. Nah, ada nih beberapa yang masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri saya. Itu ada nih beberapa yang membahas mengenai gaji dari Karang Taruna itu sensitif sendiri. Sekali ya. Kita bahas di sini, kita tuntaskan nih. Oke. Jadi Karang Taruna tuh digaji nggak sih Kak? Digaji nggak ya? Digaji nggak tuh? Iya, untuk pengalaman saya selama ini sih Karang Taruna itu ada yang namanya dana operasional. Dana operasional itu sendiri itu digunakan untuk apa? Ya untuk ya bisa dikatakan gaji ya dari Karang Taruna. Adapun yang mendapatkan dana intensif dari operasional tersebut yaitu dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Jadi pengurus harian lah itu. Adapun untuk sejauh ini sih saya enggak ngambil dari gaji tersebut karena dalam
pemilihan kemarin saya janji lah. Adapun kalau misalkan Karang Taruna punya gaji atau uang saku, mangga saya tidak mau mengambil, itu sepenuhnya untuk kegiatan saja. Itu sih. Jadi semuanya dilimpahkan ke kegiatan. Untuk saya pribadi ya, intensif saya pribadi. Iya. Adapun wakil sekretaris bendahara ya itu haknya mereka gitu kan. Oke. Berarti di sini pada intinya Karang Taruna itu mendapatkan dana operasional ya? Iya, operasional. Ada dana operasionalnya. Iya. Nah, udah banyak sih tentang Karang Taruna yang sudah kita bicarakan, baik itu dari divisinya apa aja. Terus nih, dalam perannya Karang Taruna untuk membangun desa, itu salah satunya melalui apa aja sih, Kang? Iya, untuk peran Karang Taruna membangun desa ya? Iya. Ya tadi sih yang saya sebutkan bahwasanya kita ikut andil membangun itu bukan secara fisik tapi secara mental, secara pengetahuan, secara pergaulan ya. Tentunya kita pergaulan positif ya. Terus dari pergaulan dari kumpulan tersebut apa nih output dari kita kumpul-kumpul nih? Jangan hanya sekedar kumpul nggak bisa menghasilkan apa-apa kan? Betul sekali. Jadi ya dari obrolan-obrolan itu kita keluarkan dalam bentuk kegiatan. Ya salah satunya kegiatan-kegiatan yang terkemas dalam Karang Taruna itu sendiri program-programnya. Oke, sebelum lanjut lagi diminum dulu dong Kang kopinya. Oh, boleh diminum? Boleh dong. Siap. Ini dingin loh kopinya. Cuaca juga mendukung untuk ngopi ya? Oh iya. Hujan gitu. Sangat mendukung. Kalau saya sih air putih aja sih. Minum dulu ya, sedulur Qatar. Oke. Sudah banyak banget nih yang kita bicarakan dengan narasumber kita yang pastinya yang sangat perannya itu dibutuhkan sekali di Qatar. Boleh menambahkan tadi boleh peran dong. Boleh dong. Kita sebagai pemuda khususnya Karang Taruna untuk membangun desa. Boleh dong. Kita insya Allah lagi menggagas program Kemah Bakti Pemuda Desa ya. Wow. Kemah Bakti Pemuda Desa itu dimaksudkan untuk para pemuda-pemudi yang usianya 15 sampai 20 tahun. Ya kisaran masa-masa SMA, SMK gitu ya. Adapun konsepannya sih mau keterlibatan juga dari pemerintah desa yaitu lewat Pak RT supaya bisa mengikut sertakan pemuda terbaik di RT-nya gitu, laki-laki perempuan ikut dalam perkemahan tersebut. Perkemahan tersebut itu di luar desa, adapun isi dari kemahnya ya tentang wawasan kebangsaan, terus pengetahuan tentang kepemimpinan, terus wawasan-wawasan luar lah yang sekiranya kita di desa atau dalam lingkup Karang Taruna sendiri belum mampu untuk memberikan hal tersebut. Nah, jadi kita ingin mengadakan Kemah Bakti Pemuda Desa dan output dari Kemah Bakti Pemuda Desa itu apa? Ya syukur berjalannya waktu semakin lama pengadaan penyelenggaraan Kemah Bakti semakin banyak juga peserta. Ya suatu saat insya Allah lah bisa mengisi job-job kosong di desa. Berarti kayak lembaga-lembaga. Semacam rekrutmen. Ya kurang lebihnya bisa begitu. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Rekrutmen melalui perkemahan gitu ya? Iya, betul sekali. Kira-kira kapan tuh Kang? Insya Allah ya untuk agenda sih bulan Maret atau April, tapi kita melihat situasi dan kondisi lah gitu kan di lapangan. Apalagi bulan April kan puasa, jadi kita ya lihat kondisi aja. Oke Kang, terima kasih nih Kang udah menyempatkan waktunya untuk datang. Siap. Biasa juga di sini. Biasa di sini gak jauh-jauh dari ruangan ini kan. Iya ya rumah kedua. It's our second home. Siap. Nah, sudah datang ke sini, sudah menyempatkan waktunya pastinya dan sudah menyampaikan banyak sekali menyampaikan jawaban-jawaban yang saya lontarkan, apalagi tentang tadi yang sangat. Terima kasih Kak Romi sudah datang di podcast Kartar Mulia Asri yang sudah menyampaikan aspirasinya, jawabannya dari pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Iya. Dan ini adalah podcast pertama. Nantikan ya sedulur-sedulur dari Kartar akan ada bintang tamu.
narasumber maksudnya, narasumber yang akan menyampaikan aspirasinya juga untuk kita semua. Terima kasih Kak Romi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.